Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa bersama-sama dulu. Alhamdulillah kita sudah berdoa, dan sekarang coba ibu minta kalian cek teman di sebelah kanan, kiri, kira-kira siapa yang tidak berangkat. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti hari ini lengkap semua, jumlah siswa 25. Pada hari ini kita akan mempelajari sistem pernafasan pada manusia. Ada yang tahu manusia bernafas menggunakan apa? Betul sekali, manusia bernafas menggunakan hidung. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan reservasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dalam penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernafas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigen menjadi bertambah berkali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Manusia bisa melakukan 2 cara bernafas, yaitu menggunakan pernafasan dada dan pernafasan perut. Manusia bernafas menggunakan alat atau organ-organ pernafasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga paru-paru. Pada paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Kapasitas ini bisa dikenal dengan kapasitas total. Ketika proses pernafasan berlangsung, kapasitas vital udara yang digunakan hanya sampai 3.500 cc. Kapasitas vital adalah jumlah udara yang maksimal bisa dikeluarkan manusia setelah paru-parunya terisi. Lalu mana sisa yang 1000 cc-nya? 1000 cc-nya yang tersisa adalah sisa udara yang tidak bisa digunakan. Sisa udara tersebut akan mengisi bagian paru-paru sebagai residu. Fungsi sistem pernafasan pada manusia yaitu yang pertama menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Yang kedua pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat menciptakan suara, dan yang terakhir untuk mencium bau. Organ dan bagian sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang kedua yaitu faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersila. Sila ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Yang keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Yang kelima yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan juga keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur batang dari tenggorokan mirip struktur batang tenggorokan
yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan. Memiliki bentuk yang tidak teratur pada cabang tenggorokan. Juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus. Yang terakhir yaitu plumo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dan di bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terbagi menjadi 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang sangat tipis. Proses pernafasan pada manusia. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Berikut adalah contoh pernafasan pada manusia. Pada bagian atas ini adalah hidung, lalu bagian batang ini trakea sampai ke bawah, lalu ada 2 pangkal di dalam adalah bronkus. Lalu di 2 balon ini bronchiolus dan juga alveolus. Nah, 2 balon di dalam ini menggambarkan paru-paru. Lalu botol ini menggambarkan tubuh manusia dan juga lembaran balon di bawah ini disebut juga dengan diafragma. Cara bekerjanya ini adalah pertama kita tarik bagian bawah balon atau juga yang disebut dengan diafragma. Ketika kita tarik, maka kedua balon ini atau yang disebut juga dengan paru-paru akan mengembang. Apabila diafragma ini kita lepaskan, maka paru-paru akan mengempis. Berbagai gangguan respirasi yang sering terjadi. Ada beberapa gangguan respirasi yang sering terjadi umum, yaitu ada 9 diantaranya. Yang pertama flu. Flu disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Virus penyebab gangguan respirasi ini dapat menyebar melalui udara benda yang telah berkontaminasi maupun kontak fisik dengan penderita flu. Flu dapat dicegah dengan melakukan beberapa langkah pencegahan seperti mencuci tangan secara rutin, tidak menyentuh wajah, dan menjauhi keramaian. Yang kedua ada faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Keluhan ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Faringitis dapat ditangani berdasarkan penyebabnya. Misalnya faringitis yang disebabkan oleh bakteri dapat diobati menggunakan antibiotik. Yang ketiga adalah laringitis. Gangguan respirasi lainnya adalah laringitis, yaitu peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara. Keluhan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi atau infeksi. Gejala yang ditunjukkan laringitis biasanya berupa sakit tenggorokan, batuk, demam, suara serak, hingga kehilangan suara. Yang keempat ada asma. Asma merupakan gangguan respirasi yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernafasan. Keluhan ini membuat saluran nafas mengalami penyempitan. Penyebabnya bisa karena alergi, paparan asap, polusi, hingga udara dingin. Gejala khas umumnya dialami penderita asma adalah menggi, sesak nafas, dan terasa sesak dan batuk. Kelima ada bronkitis. Bronkitis terjadi ketika saluran yang membawa udara ke paru-paru atau bronkus mengalami peradangan. Akibatnya gangguan respirasi ini menyebabkan penderitanya batuk berdahak. Bronkitis dapat terjadi akut dan kronis. Selain batuk berdahak, gejala yang menyertai bronkitis adalah dada sesak, dahak berwarna kuning atau hijau, hingga demam. Yang keenam ada emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Gangguan respirasi ini lebih sering dialami oleh perokok aktif. Penderita emfisema dapat mengalami gejala batuk kronis dan sesak napas bahkan saat berolahraga ringan atau menaiki tangga. Yang ketujuh ada pneumonia. Pneumonia adalah gangguan respirasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Pneumonia juga disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Gejala pneumonia cukup bervariasi, namun pneumonia umumnya ditandai dengan gejala seperti batuk, demam, sesak nafas, dan menggigil.
Yang kedelapan ada kanker. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang sangat tinggi, baik perokok aktif maupun pasif berisiko tinggi terkena kanker paru-paru. Oleh karena itu, untuk mencegah kanker paru-paru Anda disarankan agar berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok. Itulah beberapa gangguan respirasi yang sering terjadi. Untuk mencegahnya terjadinya gangguan tersebut, penting untuk selalu menjaga kesehatan paru-paru dan saluran pernafasan. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem respirasi adalah mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, mencukupi waktu istirahat, mengendalikan stres, mencuci tangan secara rutin, dan tentunya menghentikan kebiasaan merokok. Selanjutnya, teman-teman bisa berdiskusi dengan teman satu bangkunya untuk mengerjakan soal yang akan Ibu berikan. Ada yang belum paham? Paham semuanya ya? Oke, semuanya paham ya? Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Ayo, bagi kelompok yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke meja depan. Ibu sudah melihat hasil kerja kelompok kalian. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk membuat proyek prakarya untuk membuat prakarya sistem pernafasan pada manusia. Apakah ada yang kurang jelas mengenai materi dan juga tugas yang Ibu sampaikan? Jika sudah jelas semuanya, maka Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama dahulu. Sekian pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.